Ya. Kalau Pak taklid berarti Pak enggak berarti jadi dosen. Berarti Bapak menghukum kebebasan berpikir, Pak. Bapak bilang mazhab yang 4 menghukum kebebasan berpikir, justru Bapak sekarang yang menghukum kebebasan berpikir hakim dengan KHI. Asai, Cik. Ini orang enggak paham konsep seperti itu. Yang enggak sholat sunat di gembus ya enggak sholat sunat. Tapi mengganti sholat yang wajib dianggap sepele akhir zaman. Talak, bahkan kalaupun kita dalam WC sendiri marah, kita pada istrinya, carain kau carai 300. Itu talak. Orang selalu bilang maslahat anak adalah mempertahankan pernikahan. Enggak, maslahat anak adalah maslahat anak. Bisa jadi maslahat itu ada pada perceraian, bisa jadi maslahat itu ada pada mempertahankan pernikahan. Zihar ini bukan menyamakan istri dengan mahram ya. Kita sampaikan sekali lagi, zihar adalah di atas ilah. Bersumpah tidak akan menggauli istri sembari menyamakan keharaman menggauli istri itu sebagaimana keharaman menggauli mahram. Itu baru zihar. Suami mentalak istrinya agar tidak dapat warisan. Karena dia tahu dia sakit akan mati ini. Enak. Ternyata istrinya masih dalam masa iddah, sudah mati suami. Maka tetap ada tawarus ya, dia seperti istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, namanya ta'lama wa ta'lim, wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah. والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para masyayikh, kita lanjutkan kajian kita tentang idah qawaid fikih. Qawaid fikih. Silakan pakai pada kalau ingin nyaman. Boleh empuk. Iya. Jok. Nanti di sofa Arab itu bisa aja, oke. Iya. Bio sandar. Sandar. Kok kan bisa pindah-pindah. Ya. Al-qa'idatul hadiyata asyrata. Kaidah yang ke-11. Ya, ya. At-talaqur raj'i hal yaqta'un nikaha aw la. Talak raj'i, apakah memutuskan pernikahan atau tidak? Setelah jatuh talak, perempuan itu masih istri kita atau tidak? Ya. Ataukah setelah iddah dia tidak jadi istri kita? Itu istilahnya. Jadi perempuan ini sudah tidak menjadi istri kita saat talaknya jatuh atau ketika iddah sudah selesai? Masih ada kemungkinan untuk kembali. Masih ada kemungkinan untuk kembali. Ini kan efeknya bahaya. Kalau dikatakan dia bukan istri kita, berarti kita tidak boleh pandang dia lama-lama. Tidak boleh tinggal serumah, tidak boleh berkhalwat. Ya, istilahnya memang talak itu suami angkat kaki harusnya ya. Suami angkat kaki. Perempuan tetap harus berada di bait zaujiyah. Laki tidak boleh berkhalwat, berarti dia harus keluar rumah, kan itu efeknya. Atau ketika jatuh talak, meninggal suaminya, berarti tidak boleh istrinya memandikan dan seterusnya. Ya, jadi apakah ketika jatuh talak perempuan itu masih istrinya atau ketika habis iddah baru istri itu bukan lagi istrinya? Ya, itu gambaran kira-kira. Qaulani. Qala Rafi'i at-tahqiqu annahu la yutlaqu at-tarjihu wahidin minhuma li ikhtilafi at-tarjihi fi furu'ihi. Qala asy-syarihu lakinnal mu'tamada annal mughallaba fihi janibul qat'i. Talak raj'i, ya, apakah memutuskan pernikahan atau tidak? Ada dua pendapat. Berkata Imam Rafi'i, berarti dua pendapat, dua-dua nih ya. Bahwasanya talak raj'i itu memutuskan nikah, ada pula yang mengatakan bahwasanya talak raj'i tidak memutuskan nikah. Tapi habis iddah baru terputus pernikahannya. Oke. Berkata Imam Rafi'i, Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, at-tahqiqu, tahqiq, ya yang setelah diteliti, tahqiq. Annahu, sesungguhnya dia, ya masalah ini, la yutlaqu tarjihu wahidin minhuma. Tidak mutlak, tidak absolut, ya, penguatan salah satu dari keduanya. Istilahnya keunggulan salah satu dari keduanya itu tidak mutlak. Berbeda dengan sebelumnya, ada yang rajih kita katakan. Ya enggak? Kalau ini enggak, tidak mutlak.
Yang satu lebih kuat daripada yang lain tidak mutlak dalam hal ini. Likhtilafi tarjihi fi furu'ihi. Likhtilafi karena berbeda tarjih, berbeda yang kuat fi furu'ihi dalam furu'-furu'nya, dalam contoh kasusnya. Tergantung kasus. Qala syarihu, berkata pensyarah Mahli ya nak. Lakinnal mu'tamada, tapi yang mu'tamad, annal mughallaba. Ya, kalau mu'tamad yang mughallab, ini bukan yang rajih ya, mughallab yang lebih banyak, istilahnya furu' yang lebih banyak itu, mughallab itu artinya dominan. Fihi, padanya itu, pada masalah ini, janibul qat'i. Memang memutus nikah. Talak itu memang memutus nikah. Lebih dominan. Bukan mutlak, tapi lebih banyak aja. Famin furu'il qa'idati, dan di antara cabang-cabang kaidah, law wati'aha fil iddati wa raja'a fal asahhu wujubul mahri bina'an ala annahu yanqati'u. Law wati'aha, kalau suami menggaulinya si perempuan. Kalau si suami menggauli si perempuan, ha itu perempuan, wati'ah itu fi'il, ya, verb, kata kerja untuk si laki-laki. Kalau si suami atau si mantan suami atau si laki-laki menggauli si perempuan fil iddati, dalam masa iddah. Kalau dia gauli istrinya dalam masa iddah, ya gimana kita nyebut? Disebut mantan istri, iddah loh Nabi. Disebut istri, talak lah jatuh, enak. Kalau dia gauli si perempuan itu pada masa iddah, wa raja'a, setelah dia gauli baru dia rujuk. Karena dalam mazhab Syafi'i rujuk harus dengan lafaz, tidak boleh dengan perbuatan. Talak jatuh dengan lafaz, rujuk terjadi juga dengan lafaz. Fal asahhu wujubul mahri, maka yang paling sahih wajib mahar misil. Karena itu dihitung sebagai watak syubhat ya. Tidak dihitung watak halal. Wajib mahar misil. Dibilang zina, tidak bisa juga. Tuh. Dibilang zina, tidak bisa juga. Dibilangnya watak syubhat. Karena ada syubhat zaujiyah. Tidak nikah ulang. Bayar mahar ini ganti rugi karena dia menggauli si perempuan di luar akad nikah. Karena kita anggap nikah tadi memutus akad. Talak memutus akad nikah. Ya berarti dia menggauli si perempuan ketika akad nikahnya sudah putus. Berarti hubungan badannya hubungan badan yang istilahnya tidak tercover oleh mas kawin. Ya, tidak tercover oleh mas kawin di awal. Dikecian zina, enggak. Dikecian halal, enggak perlu. Berarti mahar misilnya disesuaikan dengan mahar sesuai. awal. Enggak, sesuai. Enggak, mahar masal itu mahar ranut. Assalamualaikum. Itu mahar maskur ya, mahar muayyan. Berarti enggak disesuaikan Enggak, dengan mahar awal. cali adiaknya. Pemahar adiaknya, pemahar uninya. Pemahar standar untuk perempuan seperti dia. Ya. Misilnya bisa jadi 200 emas, bisa jadi. Kalau kita mau menghargai perempuan dengan mahar, kalau kita mau menghargai perempuan dengan mahar lah ya nak. Sebenarnya satu orang itu 100 onta ya nak. Sebenarnya satu orang itu 100 onta. Nah, iya. Makanya disebut mahar mithil itu karena baliknya ke uruf juga. Bisa jadi seperangkat alat sholat itu menjadi mahar mithil di Indonesia, bisa jadi. Bisa jadi itu. Ya, kalau orang kaya yang kemarin nikah, mas kawinnya mobil, bisa jadi keluarganya itu mahar mithilnya jadinya. Nah, jadi karena dia mewatak si perempuan di luar akad nikah, tapi dibilang si perempuan ini bukan istrinya, tidak bisa pula. Nah, maka wajib mahar. Binaan ala annahu yang qati'. Binaan berlandaskan ala annahu, bahwa sesungguhnya dia pernikahan itu yang qati', terputus. Dengan landasan bahwa pernikahan itu sudah terputus. Wa minha, dan diantaranya, lau mata an raj'iyatin fal asahu anha la tughassiluhu wa thani tughassiluhu kazaujati. Lau mata, kalau mati si suami. Kalau laki-laki mati, mata. Kalau perempuan mati, matat. Ya, ini karena memang kitab ini ringkas, jadi tidak disebutkan fa'il. Siapa yang mati tidak disebutkan. Kita saja pandai-pandai melihat karinah. Ini kalau mata berarti laki-laki, berarti suaminya. An raj'iyatin,
Kalau mati dia, an ini dari berarti artinya meninggalkan. Dia mati meninggalkan. Siapa yang dia tinggalkan? Raj'iyah. Perempuan yang dia talak secara raj'iyah. Ini juga banyak sebenarnya yang terhapusnya. Lau mata zawju an zaujatihi al-mutallaqati talaqan raj'iyatan, seperti itu ya. Talqatan raj'iyatan. Tapi dibahasakan dengan bahasa simpel saja seperti ini. Tapi memang bahasa Indonesia bahasa paling blebet ya. Kalau bahasa Inggris itu kan banyak simpel. Bahasa Arab juga banyak simpel. Ya. Saya bersedia itu dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, I do. Nah, gitu aja. Enak. Kan orang nanya do you, panjang kan, do you accept this man for your entire life gitu kan. Panjang, I do, udah selesai. Kalau Indonesia panjang. Kalau bahasa Arab pendek, qabil tu, udah. Qabil. Nah. Bahasa Indonesia yang rumit. Panjang. Tapi paling mudah dipahami ya. Bahasa yang paling mudah dipelajari bahasa Indonesia. Ya. Iya. Kalau mati si suami an raj'iyatin, meninggalkan istri yang ditalak raj'i, fal asah, maka yang paling sahih annaha la tughasiluhu. Sesungguhnya dia istri raj'iyah itu tidak boleh memandikannya. La tughasiluhu, la tidak boleh, tughasiluhu memandikannya. Tughasilu memandikan hu si suami. Tidak boleh mandikan. Enggak, siapa bilang itu istrinya? Kan itu lagi. Udah ditalak kok. Tapi yang meninggal pun tanpa talak raj'i kondisi yang menentu, bukan kematian itu langsung memutus pernikahan. Betul, akan tapi pengecualian. Kematian memutus pernikahan, ya. Tapi perempuan tetap boleh memandikan suaminya. Berarti karena masih ada iddah. Ketika iddah habis iddah. Habis iddah. Ini talak ya. Ini putusnya bukan karena mati, karena talak. Orang terpisah karena mati itu kan pisahnya baik-baik. Kematian memutus pernikahan ya. Akan tapi dia tetap istri. Sehingga boleh memandikan. Suami juga boleh memandikan istri kalau istrinya meninggal. Ya. Kalau saudara, itu pengecualian. Saudara-saudara itu Boleh. Kakak adik boleh. Mahram boleh. Tapi afdalnya laki-laki memandikan laki-laki. Perempuan memandikan perempuan. Afdal. Walaupun dengan suami ke istri, tapi lebih afdal sesama. Ya. Lebih afdal yang sama-sama. Wathani, dan pendapat kedua, tughassiluhu kazzaujati. Boleh memandikannya. Kazzaujah, seperti istri biasa. Seperti istri. Selayaknya istri. Wa minha, dan diantaranya lau khala'aha fal asahhu sihhatu bina'an ala annaha zaujatun. Lau khala'aha, kalau si suami mengkhulu si istri. Dia talak, enggak? Saya talak kamu dengan talak. Saya jatuhkan talak kamu, berarti jatuh talak satu. Apa kata suaminya kemudian? Kalau kamu mau tambah talak satu lagi. Enggak? Istilahnya apa katanya? Berikan saya 1 miliar, saya jatuhkan talak. Sah. Datang istrinya membawa 1 miliar, jatuh talak satu lagi. Ya. Boleh khulu itu kepada siapa? Kepada istri atau kepada yang bukan istri? Kepada istri. Maka ketika itu kita anggap si perempuan ini masih istrinya. Ya. Jadi kalau dia khulu si perempuan, dia berikan kesempatan ya. Berikan saya duit sekian, saya jatuhkan talak katanya. Fal asahhu as-sihh. Dan menurut pendapat yang paling sahih, sah. Bina'an ala anha zaujah. Dengan dasar bahwa dia perempuan itu masih istri. Nah, dalam hal ini dianggap istri. Tadi dianggap bukan istri. Wa minha law qala nisa'i wa zaujati tawaliq. Fal asahu dukhulur raj'iyati fihinna. Kalau berkata si suami, kalau berkata si suami, nisa'i, semua perempuanku, au zaujati, atau semua istriku, tawalik, tertalak. Istri-istriku tertalak, katanya,
Maka yang paling sahih dukhulur raj'iyah, masuk pula perempuan yang tertalak raj'i. Raj'iyah itu perempuan yang tertalak raj'i. Masuk pula seperempuan. Berarti dia jadi talak dua. Istri 4, yang satu sudah tertalak, tambah pula suami bilang semua istriku tertalak, maka istri lain jatuh talak 1, sedangkan yang ini double, sudah dua jatuh talak. Fihinna, pada mereka, pada istri-istri yang lain. Li'anna raj'iyata kazaujati fi 5 ahkamin wahya at-tawaruthu wa sihhatu talaqi wa zihari wal ila'i wal li'ani. Karena perempuan raj'iyah, perempuan yang ditalak raj'i, kazaujati, sama seperti istri, fi 5 ahkam, pada 5 hukum. Ada 5 hal di mana perempuan yang tertalak raj'i itu statusnya sama dengan istri. Apa saja itu? Tawaruth. Ya nak, berarti si perempuan tertalak, istri mentalak suami mentalak istrinya agar tidak dapat warisan. Karena dia tahu dia sakit akan mati ini. Ya nak, ternyata istrinya masih dalam masa iddah, sudah mati suami, maka tetap ada tawarus, ya, dia seperti istri. Wasihhatit talak, dan sahnya talak. Talak 1 jatuh, talak pula 1 lagi, sah talak kedua. Dalam masa rajul. Ya, berarti dia dianggap seperti istri. Kita ketemu perempuan di jalan, apa kita bilang, kau kan talak, dan talak kau. Jatuh enggak tuh talak? Nah, ini bukan istri kita kok. Nah, sekarang perempuan yang memang istri kita talak hari ini. Besok jumpa lagi, kita talak lagi. Yang kita talak itu istri kita atau bukan? Iya. Dalam hal talak, iya. Dalam hal waris, iya istri kita. Dalam hal talak, iya istri kita. Dalam hal zihar juga seperti itu. Hari ini dia talak istrinya, besok nampak istrinya masih marah juga dia. Engkau haram sebagaimana ibuku haram bagiku. Ya, aku haramkan menyentuhmu sebagaimana aku haram menyentuh ibuku. Sah. Wal ila juga. Ya, aku bersumpah saya untuk tidak menyentuh engkau. Wal li'an, dan li'an juga. Bersumpah bahwasanya si istri telah berzina, atau bersumpah bahwasanya anak yang dilahirkan istri bukan anak dia. Sah. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ar-raj'iyatu zawjatun fi 5 ayatin min kitabillahi ta'ala, ay al-ayatil lati tashmuluha wa ghairiha. Tashmuluha wa ghairaha. Al-ayatul lati tashmuluha wa ghairaha. Wa hiya qawluhu ta'ala, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wa qawluhu ta'ala lilladzina yu'luna min nisa'ihim. Wa qawluhu ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum. Wa qawluhu ta'ala walladzina yarmuna azwajahum. Wa qawluhu ta'ala walladzina yudhahiruna min nisa'ihim. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ar-raj'iyatu, perempuan yang tertalak raj'i, zaujatun, adalah istri. Fi 5 ayatin, pada 5 ayat, min kitabillah, dari Al-Quran. Perempuan tertalak raj'i adalah istri pada 5 ayat dari Al-Quran. Artinya, yaitu al-ayatil lati tashmuluha wa ghairaha. Ayat-ayat yang mencakup si raj'iyah wa ghairaha, dan selain raj'iyah. Ya, jadi dalam 5 ayat ini, perempuan raj'iyah hukumnya sama seperti istri. Apa saja ayat-ayatnya? Wahia itu dan dia, atau yaitu, boleh juga yaitu. Qauluhu ta'ala, perkataannya ta'ala, idza talaqtumun nisa, apabila kamu talak perempuan, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah mereka bagi masa iddahnya. Ya. Ini masalah talak di masa iddah, ya enggak? 1. Wa qauluhu ta'ala, yang kedua, lilladzina yu'luna min nisa'ihim, ini masalah ila. Ila itu bersumpah hendak akan menggauli istri. Bagi orang-orang yang mengila dari istri-istri mereka. Wa qauluhu ta'ala, dan perkataannya ta'ala, walakum nisfu ma taraka azwajukum, ini masalah waris. Maka kamu mendapati separuh barang yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu. Jadi meninggal istri, maka suami dapat setengah andai si istri tidak punya anak. Wa qauluhu ta'ala, dan perkataannya ta'ala, walladzina yarmuna azwajahum li'an, orang-orang yang menuduh istrinya, menuduh zina.
Wa qauluhu ta'ala, dan perkataannya ta'ala, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim, dan orang-orang yang menzihar dari istri-istri mereka. Zihar. Zihar ini bukan menyamakan istri dengan mahram ya. Kita sampaikan sekali lagi, zihar adalah di atas ilah. Bersumpah hendak akan menggauli istri sembari menyamakan keharaman menggauli istri itu sebagaimana keharaman menggauli mahram. Itu baru zihar. Bukan hanya itu. Mahram. Bukan cuma, tapi itu ada khilafiyah juga sebenarnya. Apakah cuma punggung? Karena zihar itu kan apakah cuma punggung atau tangan juga, apakah muka juga seperti itu. Apakah cuma mahram atau tidak, seperti itu. Lanjut. Ya, tapi karena zihar ini kaitannya dengan sumpah, kita tidak ambil masalah punggung. Kita tidak ambil apakah itu ibu saja. Karena yang penting sumpah tidak akan menggauli istrinya. Ya. Fanisa'u wa zaujatu yashmulu ar-raj'iyati. Maka nisa, perempuan, wa zaujat, dan istri, yashmulu ar-raj'iyah, mencakup yang raj'i juga. Yang raj'i juga masuk. Lal bawain, tapi tidak mencakup yang tertalak bain. Talak raj'i masuk, tapi talak bain tidak masuk. Talak bain itu ada dua. Ada talak bainunah sughra dan kubra. Talak bainunah sughra contohnya apa? Perempuan tertalak habis masa iddahnya. Itu nak masuk lagi. Atau perempuan yang sudah tertalak 3. Talak 3 itu bainunah kubra. Tidak bisa lagi balik kecuali dengan syarat prosedur yang rumit. Nikah dulu, hubungan badan dulu, enggak nikah dulu, habiskan iddah dulu. Habis iddah, nikah, hubungan badan, cerai, habislah iddah, 5 proses baru sah. Ini orang-orang nikah banyak enggak punya ilmu, enggak. Tiap hari dia ceraikan istrinya. Hari ini cerai, besok cerai lagi, besok cerai lagi. Lah cerai 300 itu nak cerai. Enggak talak 3, talak 300 dia. Itu makanya. Kondisi itu kan ada talak itu jatuhnya di kalau depan pengadilan. Iya. Dikaitkan dengan fikih. Tapi mungkin sangat Salah. Makanya anak-anak sekarang banyak anak-anak kampret kan. Cerita-cerita jadi ke anak-anak kini mau diikona. Ya bisa jadi orang gaibnya enggak tahu. Jatuh talak kemudian buik juga anak leh. Wah kalau berang ke bini itu berang enggak. Cerai. Ini sudah sebut cerai buik juga anak. Itu anak alien. adalah pasal. Ya, adalah fas rujuk. Itu gara-gara menikah tanpa ilmu. Itu namanya menikah dengan keuuan. Maksudnya menikah itu dengan keilmuan. Baca lah supaya sesuai peraturan di negara itu. Ulama bersuara. Seperti NU kan sudah bersuara sebenarnya. Tidak sepakat kami dengan ini. Tapi mohon maaf kalau Muhammadiyah kan lapang. Direvisi undang-undang perkawinan semua. Ya. Itu revisi. Sesuai dengan fikih karena pernikahan ini ihtiyat. Tidak bisa kita memandang maslahat. Orang selalu bilang maslahat anak adalah mempertahankan pernikahan. Tidak. Maslahat anak adalah maslahat anak. Bisa jadi maslahat itu ada pada perceraian, bisa jadi maslahat itu ada pada mempertahankan pernikahan. Tidak bisa. Ada surat tentang cerai itu kan harus diumumkan juga. Tidak harus diumumkan. Karena ada musabik harus diumumkan, maka imam itu sebagai alasan harus di depan negara. Mana dalilnya talak? Ada. Yang Nikah jelas ada hadisnya ya. La nikah illa biwaliin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Itu pun tidak dengan hakim. Wali. Walaupun tanpa pak kuasa nikah. Ini yang saya nikah juga ketika saya kuliah. Kata dosen tidak sah nikah. Kalau tidak dicatat pak kuasa. Nah, kalau walinya ada kan. Kalau bapak ingin katakan haram silahkan. Sah tidak sah. Halal haram beda. Sama dengan wudhu dengan air curian. Wudhu dengan air curian itu sah. Tapi dosa. Ada orang nikah siri sekarang. Sah nikahnya. Kalau bilang dosa boleh jadi. Karena ada maslahat perempuan yang hilang dengan nikah siri. Oke silakan sampaikan itu. Tapi jangan bilang tidak sah. Babnya berbeda. Nah, ini talak. Bahkan kalaupun kita dalam WC sendiri marah. Kita pada istri. Carain kau cerai 300. Jatuh talak. Ya jatuh talak. Walaupun istri tidak mendengar. Cerai
tiga itu enggak jatuh. Nah itu Ya betul. kan cerai satu kali. Ya. Padahal kita sudah bahas kaidah sebelum ini ya, al aslu fil abda al hurmah. Ada saja hal kecil yang terjadi yang akan membuat kelamin itu menjadi haram kembali. Karena memang asal kelamin itu haram ya. Istri kita itu kan aslinya haram untuk kita. Kalau ada hal yang akan membuat istri kita kembali haram, haram dia. Ya. Karena asal dari kemaluan adalah haram. Asal dari harta adalah halal. Nah, ini sama-sama kan. Ini di kampus lah ya. Untuk urusan harta ya. Urusan harta tuh ketat betul. Wah, aku riba, padahal enggak riba, padahal orang riba aja sabunya enggak. Saya bilang umul balwa, Pak silakan Pak lakukan ambil kitchen ke dosen. Enggak mau sebut nama dosennya. Silakan Pak cek pedagang-pedagang di Bukit Tinggi siapa yang enggak minjam pitih di bank. Ya, siapa yang enggak pernah pinjam pitih di bank. Kalau ada berapa persen? Kalau banyak kira-kira masuk umum balwa enggak? Saya sampaikan seperti itu. Kira-kira bisa masuk enggak dalam hajat? Kalau enggak kita katakan darurat, masuk hajat enggak? Karena kalau misalkan orang Islam enggak minjam uang di bank, yang akan minjam uang di bank adalah orang-orang kafir karena mereka enggak dilarang oleh pemuka agama mereka. Efeknya yang akan punya usaha-usaha besar di kota Bukit Tinggi ini orang-orang kafir semua. Saya bilang seperti itu. Itu masuk hajat atau darurat enggak? Enggak bisa seperti itu. Atau masalah pegang gadai, tak pernah pegang gadai ku riba semacam. Kenapa enggak dicarikan hailah? Artinya carikan hailah seperti Ustadz Henry, misalkan hailahnya bai'ul wafa, enggak jual beli temporer, walaupun itu dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Ini benar-benar enggak dicarikan solusi, tapi untuk nikah banyak solusi. Ya. Padahal lebih parah itu urusan harta atau urusan kelamin, ya enggak? Kelamin lebih parah, kelamin harus lebih hati-hati kita daripada harta. Ya, dosa salah masukkan kelamin itu lebih besar daripada dosa salah masukkan daging babi ke perut. Ya. Salah masuk daging ke perut lebih parah, lebih ringan dosanya daripada salah masuk daging ke kelamin ya. Nah, ini orang enggak paham konsep seperti itu. Yang enggak salat sunat digembus ya enggak salat sunat. Tapi mengganti salat yang wajib dianggap sepele. Akhir zaman. Itulah akademis seperti orang awam. Lebih parah orang awam. Ya, solusinya gimana? Pilih saya nanti jadi caleg. Itu yang buat siapa? Legislatif? Enggak. Kalau KAI dulu Profesor Bustan Malikin yang mengesahkan ya, presiden. Berarti langsung presiden. Impres dulu namanya. Ya. Kalau undang-undang perkawinan ya di legislatif. Tapi kan ujung-ujungnya tetap hakim, kebijakan hakim. Itu cuma panduan. Ya. Kalau memang harus saklek dengan itu, hakim tidak perlu orang pintar. Kalau soal hukum hakim berpegang ke situ ya. Tapi kan tidak harus. Kalau tidak berpegang pada itu, hakim bisa digugat juga. Iya, tapi hakim kan berhak menggugat lagi. Gugatannya seperti itu. Kalau misalkan harus saklek dengan ini, tidak perlu orang MA seperti saya, MH seperti saya jadi hakim. Nah SMA bisa. Tinggal baca saja. Kadang-kadang dibanding kan hakim di pengadilan tinggi agama tuh berpatokan ke katanya kayak harus betul gitu kan. Ya itulah. Ujung-ujungnya hakim. Itu nggak jadi caleg kalau jadi raju. Jadi raju. Tapi kalau di Saudi kan nggak tertulis, cuma disarai hakim. Serahkan kamu. Nah kok hakim Wahabi itu ahli Wahabinya Pak? Iyalah. Dia serahkan. Harusnya seperti itu. Hakim tuh memang alim, kenapa ya? Karena dialah, he is the law. Hakim itulah hukum. Mustahid enggak ya? Iya, hakim itu harus mustahid. Kalau hanya sekedar membaca kan tidak perlu. Berapa hakim yang tidak bisa baca literatur Arab? Ketika bantah tidak sesuai dengan fikih mazhab ini Pak. Itulah fikih Indonesia ini. Itulah Islam Nusantara. Di mazhab Indonesia. Pak itu Muhammadiyah kan? Nah, ya. Tuh. Cuma dia apa? Bikin orang itu. Ayo. Meninggalkan mazhab itu efeknya seperti itu. Karena kita tidak pernah mempelajari mazhab secara... Pelajari saja satu mazhab, apapun silakan. Pelajari saja satu mazhab. Ya, ujungnya kita akan menemukan banyak kesamaan mazhab. Mana dulu Ustaz Amin yang mulai apa-apa, cuman kan beliau mahasiswa kan nggak bisa. Oh, amin. Amin kan. Berarti
berarti kompilasi hukum Islam Indonesia gue lah dianggap satu mazhab tersendiri. Iya, anggap mazhab Indonesia. Bagi para ulama yang katakan bahwa persoalan itu Tanya lah, itu apa taklid ke situ? Taklid Pak. ke situ Pak Ilu ya. Ya. Taklid ya. Kalau Pak taklid berarti Pak enggak berarti jadi dosen. Berarti Bapak mengukung kebebasan berpikir, Pak. Bapak bilang mazhab yang 4 mengukung kebebasan berpikir, justru Bapak sekarang yang mengukung kebebasan berpikir hakim dengan KHI. Asai, Cik. Kalau pakai kedakum ya, kalau kebijakan penguasa menghilangkan khilaf, Ya, khilaf siapa tuh? Kan itu lah. Itu khilaf baik kemudian namanya. Khilaf baik kemudian enggak bisa. itu masa kan khilaf. Hmm. Itulah itu masa. Kita pastikan ini memang khilaf enggak? Masalah talak 3 jatuh 1. Enggak. Khilaf baru muncul istilahnya di masa Imam yang 4 enggak ada khilaf. Masa Ibnu Taimiyah baru muncul. Kita bahas tadi malam inqiradul asr. Kalau sudah terjadi ijma, sudah ijma terjadi. Bukan khilaf. Itu khilaf tuh namanya. Ya. Itu bukan khilaf tapi itu adalah khilaf. Asli, asal hadis. Asal hadis. Kalau Imam yang 4 ngambil dari Umar bin Khattab. Talak 3 jatuh 3. Dalil kenapa mazhab 4 ambil itu? Ya yang paling paham dengan hadis itu tuh Umar bin Khattab. Ya. Di Mesir masih Iya masih itu semua negara Islam. Bahkan dengan Iran pun barangkali mengambil itu. Iya, karena pengaruh Wahabi ya. Enggak pengaruh Wahabi. Maqasidi itu istilahnya. Orang yang memandang kan maslahat. Maqasidnya seperti itu. Seolah-olah itu maqasid, seolah-olah itu maslahat. Kita katakan anak yang diasuh tanpa kasih sayang orang tua lebih baik daripada anak yang diasuh dengan melihat orang tuanya berkelahi setiap hari. Ya enggak? Anak yang diasuh tanpa kasih sayang orang tua lebih baik daripada anak yang diasuh tapi setiap hari melihat orang tuanya berkelahi. Jadi tidak selalu ya pernikahan itu lebih baik dipertahankan, tidak selalu. Itu kalanya harus diselesaikan. Iya. Ada kalanya bukan diselesaikan, dituntaskan. Di end kan. Ditambahkan. Baru kemudian pengacara itu ya. Jadi itu perkara lain aja. Nah, pengacara kenapa masalah? Pengacara itu hanya mendampingi. Kita bukan menentukan hukum, mendampingi. Kita merepresentasikan sudut pandang klien kita, kan masalah. Ya, karena klien kita nak paham. Kalau pengacara yang menghalalkan yang haram atau berbohong itu baru enggak boleh. Kita kan hanya sekedar merepresentasikan. Ya, misalkan sekarang istri bercerai, kemudian dia minta mut'ah, kemudian nafkah idah, ya enggak? Berapa nafkah idah? Dia enggak pandai, enggak tahu dia berapa hak dia. Pengacara nanti memberikan pertimbangan. Ya enggak, ibu perlu ibu bara, biar mau sampaikan ke hakim, kan itu kerja pengacara, ya enggak? Ibu perlu ibu bara, anak ibu berapa? Nah, kebutuhan bulanan ibu berapa? Oke, persen enggak boleh ya? Nah, karena koror. Harus jelas. Apalagi kontrak. Berapa jatah dia? Sekali sidang 4 juta. Nah, sebutkan nominal. Persenan justru enggak. Gue di bawah Hotman Paris Sekete, jadi kalau Hotman Paris 10 miliar, aku 9,5. Bakal mahal nampak di bu cincin ambo. Prestisiusnya dari cincin. Itu contoh ya. Jadi fanisa wa zaujat yashmulu raji'iyat, nisa dan istri itu, perempuan dan istri itu mencakup raji'iyat. Mencakup yang raji'i, bukan yang bainunah kubra. Walaisal muradu annaha nassa fiha bal zahir. Jadi yang dimaksud laisal murad, bukanlah maksud annaha nassa fiha, annaha nassun fiha. Annaha nassa fiha. Bahwa ayat-ayat itu menaskan. Memang bukan istilahnya nas. Nas ini kan artinya frontal ya. Gamblang. Bahasanya. Gamblang kan? Nas. Gamblang. Gamblang ya. To the point. Ya, to the point. Bal zahir. Tapi ini makna zahirnya.
makna zahir. Ya, bukan makna pasti, tapi makna zahir. Zahir itu berbeda dengan nas. Kalau nas itu jelas, tapi kalau zahir itu adalah pemahaman terhadap nas. Tapi pemaknaannya kuat, gitu. Tapi pemaknaannya kuat. Ya, nas itu ya teks. Memang teks sesuai dengan makna. Kalau zahir itu enggak. Zahir itu kita tangkap dari teks-teks orang. Ya, kita tangkap dari teks orang. Seperti yang kemarin kita bahas ya, menteri itu bilang, ya, tim ses siapa? Ganjar, Bapak mau jadi menteri nak? Istri saya enggak mau jadi Dharma Wanita. Ya, apakah Bapak mau jadi menteri yang dari Ganjar Pranowo menang? Dia bilang apa? Istri saya enggak mau jadi Dharma Wanita. Redaksi yang dia sampaikan, nasnya istrinya enggak mau jadi Dharma Wanita. Makna yang kita tangkap, Bapak tidak menolak jadi menteri. Ya kan? Kan istrinya menolak. Tapi maknanya Bapak tidak akan menolak kalau jadi menteri, walaupun istrinya tidak suka. Nah, itu pintar-pintar politisi menjawab seperti itu. Harus pandai. Orang-orang sekarang kalau terlalu bodoh, ya dibodoh-bodohi orang. Ya, kita... lebih kuat pendapat yang si istri ya, karena memang suki 5 hal. Dalam hal lain kan enggak juga. Dalam 5 hal aja. Hal lain kan banyak juga. Ya, ujung-ujungnya balik ke yang di awal. La yutlaqu tarjih. Tidak ada tarjih yang mutlak. Ya, tidak ada pendapat kuat yang mutlak. Ini dalam mazhab Syafi'i ini ada khilaf juga soalnya. Iyalah, ada khilaf. Nah, mazhab Syafi'i itu isinya mujtahid. Bukan orang-orang bodoh yang hanya mengekor kepada Imam Syafi'i. Nah, orang kalau tidak mengenal mazhab, dianggap apa? Dari masa imam mazhab yang 4 itu ulama bodoh aja semua, membeo kepada imam mujtahid. Kemudian muncul Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ida, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Afghani, 4 orang yang memutus, yang memutus siklus kejumudan. Ya, kejumudan, mas. Jumud itu artinya beku, kaku, enak. Tinggalkan taklid. Ini mustahid semua. Berarti dia nuduh Imam Ibnu Hajar Asqalani orang goblok. Berarti dia nuduh Imam Suyuti orang goblok. Dia tuduh imam mujaddid setiap. Dan dia kalau dia mengaku mujaddid sekarang, lalu mana mujaddid abad-abad sebelumnya? Itu paling aneh lagi. Ya, walaupun Muhammad Rashid Ridha dan Muhammad Abduh itu Al-Azhar ya, tapi orang lain sebenarnya yang menggadang-gadangkan beliau ini sebagai mujaddid. Enggak, Muhammad Rashid Ridha enggak. Beliau ingin memformalkan pendidikan yang sebelumnya informal. Sebenarnya kampus Al-Azhar itu sebelumnya masjid, jami'un. Kemudian menjadi jami'ah, menjadi universitas. Jasa siapa? Muhammad Abduh. Ya. Tuan tokoh memang apa masalahnya? Memang lu ada di mazhab tokoh dulu sama Rasid. Enggak. Pasti beliau punya dasar mazhab. Seperti Qardawi, walaupun sekarang Qardawi dianggap enggak bermazhab, dia mulainya dari mazhab Hanafi. Mulainya. Pasti siapapun pasti mulai dari mazhab tertentu. Ya. Enggak ada ceritanya orang tiba-tiba enggak bermazhab tuh, kecuali dia mujtahid mutlak. Dan mazhab awal yang kita pelajari pasti mempengaruhi cara berpikir. Pasti mempengaruhi. Ya, se-anti mazhabnya orang Indonesia kalau bersentuhan dengan perempuan pasti merasa mesti berwudu. Ya. Sebebas-bebasnya lah, se-anti mazhabnya orang Indonesia kalau bersentuhan dengan perempuan pasti merasa wudu dulu sebelum salat. Pasti merasa wudunya batal. Karena itu yang pertama kali kita pelajari. Sebebas-bebas mazhabnya seseorang pasti tidak mau makan daging anjing. Ya enggak? Pasti tidak mau makan daging anjing. Itulah istilahnya. Sebebas-bebas mazhab pasti tidak menolak dikasih udang orang Indonesia. Ya, enggak? Ya, walaupun ada mazhab yang mengharamkan itu. Jadi itulah ya. Nah, kita lihat sejenak. Dah azan. Allah Ta'ala alam. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Kita lanjutkan ya. Tanbihatun. Peringatan. Penting. Al-awalu. Jazama bil awali fi tahrimil wat'i wal istimta'ati kulluha. Wan nazru. Juzima bil awali fi tahrimil wat'i wal istimta'ati kulliha. Wan nazri wal khalwati wa wujubi istibra'iha law kanat raqiqatan washtaraha. Dipastikan dengan pendapat yang pertama. Ya, dengan yang pertama itu apa? Bahwasanya talak itu memutus pernikahan.
Kalau yang pertama kan watak memutus pernikahan, yang kedua watak tidak memutus tolak. Talak itu yang pertama, ini al-awal memutus pernikahan. Berarti efeknya apa? Tahrimil watak. Ya, dengan yang pertama itu pasti. Apa yang pasti? Tahrimil watak. Wal istimta'at kuliah ataupun bergemai-gemaian. Istimta'at itu walaupun bukan watak, ya istilahnya grepe-grepe, istilahnya enggak boleh juga. Atau mencium juga enggak boleh. Melihat dengan syahwat juga enggak boleh. Wan nazru, ya melihat juga enggak boleh. Wal khalwatu, berkhalwat juga enggak boleh. Hayanat, berarti dia mesti ngungsi nih suami. Wujub istibra'iha, dan wajib memastikan bahwasanya rahimnya kosong. Istibra' itu iddah bagi budak ya. Bagi perempuan merdeka namanya iddah, bagi perempuan budak namanya istibra'. Istibra' itu separuh dari iddah. Istibra' separuh iddah. Lau kanat sadaqiqatan, kalau adalah dia itu budak, washtaraha, dan dia beli. Ini budak, dia beli, maka mesti istibra'. Wajazama bitsani, dan wajib dengan pendapat yang kedua bahwa talak itu memutus pernikahan fi thubutil irthi, dalam adanya pewarisan. Jadi kalau masih dalam masa iddah si istri berarti dia tetap mendapatkan warisan. Idza mata zauju fil iddati, apabila mati suami dalam masa iddah. Ya, apabila mati suami dalam masa iddah maka dapat warisan. Wa fi luhuqit talaqi, dan pada bertingkatnya talak. Ya, ini berturut-turutnya talak. Selain talak satu, jatuh lagi talak. Berarti talak yang kedua jatuh di masa iddah kan? Nah, tapi talaknya luhuk, nempel. Wasihhati zihar, dan sahnya zihar. Wal ila, dan ila. Ini juga sudah kita sebutkan tadi. Wal li'an wujubin nafkah, dan wajib nafkah. Nafkah iddah tetap wajib. Justru lebih enak ya. Lebih enak tidak talak lagi. Karena kalau tidak talak, istri tidak minta nafkah, kita boleh tidak ngasih. Tapi kalau jatuh talak, wajib nafkah itu jadi. Ya, suami istri tidak jatuh talak, boleh istri yang menafkahi suami? Boleh. Tapi kalau jatuh talak, terpaksa suami menafkahi istri. Jadi kadang-kadang talak itu justru merugikan suami. Kalau istri yang tertolak, maka dia juga iyalah. Kan memang istri tertalak. Istri yang mati maksudnya. tertolak. Ya, istri tertalak. Terus? Enggak, bukan khulu. Mau ditolak, diceraikan sama Ya, terus? maka dia juga. Ini Mati suami. Belum meninggal. Tapi siapa yang mati? Enggak ada yang mati. Terus warisan siapa yang akan kita bagi? Dia minta apa? Minta jatah gitu. Yang perempuan. Kalau kamu Kalau mati. kalau Enggak bisa mati- wasiat berarti. Wasiat. Kalau mati kan namanya waris. Ini kan hidup. Tapi pembagiannya sama seperti waris. Gono gini maksudnya. Minta gono gini dah. Itu minta apa? Enggak, perempuan enggak ada harta. Cuma karena laki-laki ini punya harta gitu. Oh, boleh mut'ah. Mut'ah. Wa mati'uhunna 'alal musii'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Kalau kamu ceraikan perempuan kasih mut'ah. Di luar nafkah ya. Ya, tapi kan harus disukai sama. Iyalah. Yang lapang sesuai lapang, yang sempit sesuai kesempitannya. Mut'ah itu enggak wajib. Daerah saya ada batas-batas. Mut'ah itu enggak wajib pokoknya. Yang wajib itu nafkah. Yang wajib itu nafkah ya. Lanjut. At-tanbih tsani, peringatan yang kedua. Fi aslil qa'idati qaulun tsalitsun. Pada asal kaidah ada pendapat ketiga. Ada lagi pendapat ketiga sebenarnya. Itu al-waqfu, abstain. Berarti abstain? Enggak milih. Tawakuf. Golput. Partai golput, memilih untuk tidak memilih. Bukan tidak ada pilihan, memilih untuk tidak memilih. Beda ya. Kalau orang bodoh golput. Kalau orang bodoh tidak punya pilihan. Tapi kalau orang pintar memilih untuk tidak memilih. Apa bedanya? Satu ijtihad, satu enggak. Fa illam yuraji'ha hatta qadatil iddatu tabayyanna inqita'an nikahi bitalaqi wa in raja'a tabayyanna annahu lam yanqati'. Jadi ada pendapat ketiga apa tuh? Waqaf. Fa illam yuraji'ha, kalau tidak rujuk dia, kalau dia tidak rujuk akan si perempuan, kalau tidak dia rujuk akan si perempuan hatta qadatil iddah, sampai habis masa iddah, tabayyanna inqita'an nikah. Baru jelas. Tabayyanna jelas oleh kita inqita'an nikah. Putus pernikahan dengan sebab talak. Istilahnya ketika jatuh talak kita diam dulu. Ini sudah terputus nikah atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi andai tidak dia rujuk sampai habis iddah berarti putus nikah. Kapan putus nikah? Ketika talak terjadi, bukan ketika iddah habis.
Iddah habis itu hanya memastikan. Wa in raja'a, kalau dia rujuk pada masa iddah, tabayyana, maka jelas oleh kita annahu lam yanqati', bahwa pernikahan tidak terputus. Nah, berarti tawakuf saja dulu. Sampai habis iddah kita tawakuf. Ini pendapat yang ketiga. Lanjut. At-tanbihut tsalits. Ya, peringatan yang ketiga. Yu'abbaru 'anil qa'idati bi ibaratin ukhra. Ditakbir atau diredaksikan dari kaidah ini dengan redaksi lain. Ibaratin ukhra. Ada redaksi lain. Kaidahnya ini juga tapi redaksinya lain. Fayuqal, maka dikata oleh orang lain ini, ar-raj'atu hal hiya ibtida'u nikahin aw istidamatuhu. Ar-raj'atu rujuk. Hal hiya ibtida'u nikah? Apakah rujuk itu mulai nikah? Hal hiya ibtida'u nikah? Apakah dia memulai nikah? Aw istidamatuhu, atau memperpanjang nikah? Ya. Rujuk itu memulai nikah yang baru ataukah memperpanjang akad nikah yang sudah ada? Yang tadi fokusnya ke talaknya, yang ini fokusnya kepada rujuknya, ya enggak? Fasuhihal awwalu fima idza talaqal maula fil muddati thumma raja'a fa innaha tasta'nifu wa la tubna. Fasuhihal awwal. Maka disahihkan yang pertama, apa itu? Bahwa rujuk adalah memulai nikah. Fima idza talaqal maula, apabila seorang tuan mentalak dalam muddah, thumma raja, kemudian dia rujuk. Ya, maka ketika itu berarti rujuk itu ngapain? Tasta'nifu. Ya, ulang. Memulai kembali, wala tubna. Dan tidak dibangun, tidak dimulai dari awal, tapi istilahnya tidak lanjut, wala tubna, tidak lanjut. Maula ini orang-orang yang punya ini ya. Maula ini orang yang punya budak nih. Orang yang punya budak nih. Ya, maula itu pelindung budak. Dia talak istrinya. Berarti istrinya budak nih. Istrinya budak. Ya, kemudian dia rujuk kembali. Ini orang yang menikahi budak ya. Orang yang menikahi budak. Wasuhiha tsani, dan disahihkan yang kedua, apa itu? Bahwa rujuk itu melanjutkan nikah. Fi annal abda yuraji'u bi ghairi idzni sayyidihi. Jadi kan, bahwasanya budak yuraji' boleh rujuk tanpa izin tuannya. Ya. Budak kalau mau nikah perlu izin tuannya enggak? Ya. Tapi kalau budak mau rujuk perlu izin enggak pada tuan? Enggak. Kenapa enggak perlu izin? Karena rujuk itu sebenarnya melanjutkan nikah yang sudah diizinkan oleh tuannya di awal. Nah, itu istilahnya ya. Jadi boleh bi ghairi izni sayyidi, tanpa izin tuannya. Wa annahu la yushtaratu fihal ishhad. Dan bahwa dia, si budak tadi, la yushtaratu, tidak disyaratkan fiha, pada rujuknya itu ishhad, tidak perlu ada saksi. Sedangkan nikah wajib ada saksi. Ya kan? Nikah wajib ada saksi. Tapi kalau rujuk perlu ada saksi? Enggak. Kenapa? Karena sebenarnya rujuk itu melanjutkan nikah. Wa annaha tasihhu fil ihram. Dan rujuk boleh saat ihram. Enggak. Boleh nikah saat ihram? Enggak boleh nikah saat ihram. Tapi kalau rujuk, kalau kita katakan bahwa rujuk itu adalah memulai nikah, maka otomatis dia haram ketika sedang ihram. Tapi rujuk itu bukan memulai nikah, tapi melanjutkan nikah yang sudah ada. Maka boleh dilakukan saat ihram. Lakin qala fit tuhfah, tapi penulis tuhfah berkata, Tuhfatul Muhtaj, al-asahhu annaha istidamah. Nah, ini yang paling sahih, bahwa dia rujuk itu adalah istidamah, melanjutkan nikah, bukan memulai nikah. Memulai berarti satu kasus saja tadi. Ya enggak? Akad. Iya, enggak ada. La yutlaku. Enggak ada yang absolut. Enggak ada yang absolut. Tapi sebetulnya kan dia melanjutkan. Tapi satu yang tidak boleh, hubungan badan. Ya, hubungan badan enggak boleh. Yang lainnya kan status masih nikah. Dianggap nikah. Khalwat enggak boleh, melihat enggak boleh, kan itu tadi. Semuanya ya.
Lah, intaha wallahu a'lam. Selesai wallahu a'lam. Lah, tinggal 8 kaidah khatam ya. Jadi kita ngaji minhaj boleh, atau ngaji Hasyah Bajuri juga boleh. Hasyah Bajuri itu bagus juga. Kalau Buya itu Zombia lebih mana? Hasyah Bajuri, Cak. Enggak yang apa? Soalan gue. Apa? Soalan itu tadi. Wallahu a'lam. Saya bukan mujtahid. Ikut sajalah, jangan ikut kaidah, ikut furu'nya saja. Ikut furu'nya saja, jangan ikut kaidah. Gantung kasus. Tidak bisa digeneralisir. Tidak bisa generalisir. Oke, itulah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.